Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai untuk GHS Classification for Environmental Hazard. Jadi ini adalah jenis bahaya yang terakhir ya, sekaligus menutup perkuliahan semester ini untuk materi UTS ya. Jadi sekarang kita belajar tentang klasifikasi bahaya pada lingkungan. Ini pre-readnya, jadi ya teman-teman harus membaca tentang GHS yang ada di ASEAN sebagai guidance dokumennya ataupun onboarding slide deck yang bisa diakses di sini ya. Oke, ini mungkin flashback yang teman-teman sudah pelajari minggu lalu dan minggu-minggu sebelumnya ya. Jadi kita udah belajar tentang physical hazard, health hazard. Nah, yang terakhir kita belajar tentang environmental hazard. Yang mana kita udah belajar physical hazard itu ada 16 kategori, 16 klasifikasi ya, dari eksplosif sampai corrosive to metal, dan health hazard dari acute toxicity sampai aspiration hazard. Nah, sekarang pada environment hazard itu terbagi menjadi tiga. Ada hazardous to aquatic environment acute toxicity, yang dimana di sini hazardnya itu berbahaya pada lingkungan akuatik dan bersifat toksiknya itu akut. Nah, selanjutnya ada hazardous to aquatic environment. Jadi lebih ke kronik. Jadi ini tingkatan leveling dari bahaya yang disebabkan oleh tercemarnya lingkungan akuatik. Terus yang ketiga ada hazardous to ozone layer. Artinya ini berbahaya terhadap lapisan ozon ya. Nah, ini mungkin juga ini sudah dipelajari di minggu ini bagaimana mengklasifikasikan senyawa ya. Ini ada website yang bisa kita akses langsung yang mungkin saya tugaskan beberapa minggu lalu. Mungkin ini juga udah nih, cuman flashback aja sama. Nah, mungkin langsung ke sini. Jadi environmental hazard. Oke, kita mulai dari definisi. Jadi definisi dari ada istilah bioakumulasi adalah total akumulasi suatu bahan kimia dalam organisme dari proses penyerapan, transformasi, dan eliminasi pada semua rute paparan, baik udara, air, tanah, dan makan. Jadi artinya adalah total akumulasi ya. Jadi total akumulasi, jadi udah dia terakumulasi suatu bahan kimia. Jadi misalnya di sini sudah terakumulasi bahan kimia, ada aseton, ada etanol, dalam suatu organisme. Jadi ini misalnya dalam suatu environmental laut, misalnya di sini ada laut udang, biota-biota laut lah, di mana si udang ini udah tercemar. Tercemar apa? Sudah terakumulasi bahan-bahan kimia. Ini disebut dengan bioakumulasi. Selanjutnya lagi ada bridging principle. Bridging principle adalah metode klasifikasi bahan kimia sesuai GHS untuk campuran apabila data tidak cukup tersedia. Jadi ini bagaimana klasifikasi suatu bahan kimia menggunakan bridging. Jadi kita memutuskan dari misalnya datanya tidak tersedia, jadi ya bridging aja, jembatan ya. Terus selanjutnya ada degradasi. Degradasi itu adalah dekomposisi senyawa organik menjadi molekul yang lebih kecil. Jadi yang tadinya misalnya benzena ini terpotong-potong menjadi suatu senyawa yang kecil-kecil, misalnya CO2 atau ya karbon, CO, Na, NO2 dan seterusnya ya, senyawa-senyawa yang kecil. Nah, itu terdegradasi dan akhirnya menjadi namanya karbon dioksida, air dan garam-garamnya di senyawa-senyawa kecilnya itu. Nah, sekarang kita apa sih yang dimaksud dengan toksisitas akut dan toksisitas kronis? Seperti yang sudah dijelaskan pada bahaya kesehatan, intinya kalau akut itu adalah sifat intrinsik sebenarnya dari suatu zat yang dapat memberikan efek yang merugikan terhadap suatu organisme perairan, karena kita fokusnya pada biota perairan ya, dalam paparan jangka pendek terhadap zat tersebut. Jadi akut, langsung akut gitu loh. Jadi misalnya ada ikan, nah ikan ini terkena misalnya benzena. Nah, benzena ini langsung menyebabkan ikan itu mati ya. Jadi dia mati. Nah, ini disebut akut. Kalau kronis itu adalah potensi atau sifat sebenarnya suatu zat untuk dapat menyebabkan efek yang merugikan pada organisme perairan selama paparan ditentukan dalam hubungannya dengan siklus hidup organisme tersebut. Artinya misalnya dia udah terpapar nih misalnya.
suatu senyawa benzena. Nah, dia melahirkan anak-anak ikannya lagi. Jadi ini terakumulasi atau terpapar juga dengan cycle hidupnya. Jadi itu kronis. Jadi panjang jangka waktunya kalau kronis. Kalau akut pada saat itu jangkanya pendek ya. Nah, itu definisi-definisi dalam lingkungan ya. Selanjutnya ada lagi definisi tentang BCF, SC50, LC50, LD50, terus ada log KOW, terus ada istilah no observed effect concentration. Nah, ini bisa kalian baca sendiri sebenarnya ya. Jadi di sini yang penting yang sudah mungkin familiar tentang LC50 dengan LD50. Misalnya LD50 itu adalah lethal dosis, kalau LC lethal konsentrasi. Bedanya apa? Ini udah dibahas di perkuliahan sebelumnya ya. Jadi kalau konsentrasi itu dia berarti suatu bahan kimia dalam udara dalam bentuk koloidnya ya. Tapi kalau dosis itu benar-benar udah dalam bentuk partikelnya. Jadi misalnya kalau benzena dalam larutan itu benzenanya. Nah, kalau yang LC50 jadi benzena dalam kondisi berair. Nah, kondisi kan berarti misal tercemar keluar dari pabrik ini lingkungan. Nah, benzena itu dalam bentuk satu satuan benzena atau dalam bentuk udah konsentrasi. Nah, itu bedanya ini LC50 dan ini LD50. Itu ya. Terus kalau FC50 yaitu konsentrasi efektif bahan kimia yang menyebabkan 50% dampak maksimal. Kalau ini LC50 dan LD50 dampaknya terhadap spesies uji atau spesies biota perairan. Kalau S ini lebih berdampak ya bagaimana lingkungan itu tercemar. Akibatnya kalau ikan banyak mati dan segala macam tercemar, kotor laut. Nah, itu bagaimana kondisi efisiensinya. Jadi senyawa ini misalnya menyebabkan 50%, nah itulah dosis atau konsentrasi yang bisa menyebabkan dampak 50% maksimal berkurang. Kalau BCF adalah perbandingan berdasarkan berat antara konsentrasi bahan kimia di dalam biota dan konsentrasi dalam media sekitar pada kondisi yang tidak berubah atau steady state. Berarti intinya ingin tahu BCF itu adalah concentration si senyawa yang di dalam hewan ini berapa gitu loh. Perbandingan berat antara biota tersebut dan konsentrasinya. Oke, terus ada istilah no observed effect concentration atau NOEC, yaitu konsentrasi tertinggi suatu bahan kimia tanpa efek yang dapat diteramati. Artinya misalnya benzena pada konsentrasi sekian ada batas, misalnya ini 2 molar, itu masih belum teramati, berarti ini kondisi tertingginya. Ketika udah 2,1 molar, artinya udah menyebabkan si ikan ini menjadi mulai dizzy, dia pusing ataupun udah menyebabkan kematian ya. Jadi NOEC itu adalah no observed effect yang tidak teramati pada konsentrasi tinggi pada suatu bahan kimia. Ya. Sedangkan log KOW atau PO ya, octanol water coefficient ataupun octanol water partition adalah satu ukuran polaritas suatu bahan kimia yang merupakan parameter kunci dalam kajian perilaku bahan kimia di lingkungan. Jadi intinya ini menentukan bagaimana suatu eh, dia bersifat polaritas ya. Maka yang dihitung adalah octanol water. Oke. Okay? Nah, karena ini berhubungan dengan human living, karena kan kita makan dari makan ikan ya, kita makan ikan, tentunya ini akan berefek pada manusia gitu loh. Jadi seperti tiga piramid ini akan berefek pada semuanya, human living environment. Jadi dari aquatic environment ini ada fish, ada protozoa, ada alga, ada rumput laut misalnya. Nah, kalau sudah tercemar atau terjadi akut, kronis dan sebagai macamnya, itu akan berdampak pada humannya. Kita akan eh, karena kan food chain ya, kita makan ikan, jadi akan terpapar juga bahan kimia tersebut di kita. Nah, di sini ada initial thoughts of aquatic hazard assessment. Jadi suatu alga atau ikan itu merepresent its level of species. Jadi the lowest yang paling kecil itu kan ada alga, ada crustacea, yang paling tinggi itu ada ikan. Nah, ini kan saling makan ya. Jadi dipergunakan untuk perhitungan itu ada L ataupun I C50 yang digunakan untuk hazard assessment-nya. Jadi untuk hazard assessment itu digunakan LC50 atau SC50 ya, bukan LD50 karena
Kalau sudah masuk lingkungan akuatik kan udah tercampur dengan air ya, udah masuk ke LC50. Dan pengklasifikasian juga berdasarkan strata ataupun setiap level dari spesiesnya. Oke, di sini ada basic element atau elemen dasar dalam penentuan bahaya terhadap lingkungan akuatik ya. Nah, the basic elemennya itu adalah pertama adalah toxicity terhadap akut. Yang kedua kronik, terus potensi untuk bioakumulasi. Nah, bioakumulasi tadi adalah kumpulan ya, ataupun degradasi. Jadi bisa keempat ini yang terjadi. Bisa terjadi akut toxicity akuatiknya, bisa kronik, bisa potensial bioakumulasi terjadi, ataupun degradasi senyawa-senyawa yang ada di laut itu. Misalnya kita terdegradasi senyawanya akibat terpaparnya benzena gitu. Nah, oke, masuk ke klasifikasinya. Jadi environmental hazard itu cukup simple. Jadi pada aquatic hazard yang spesifik kepada akut itu terdapat ada tiga kategori, kategori satu, dua, dan tiga. Ya. Dan yang paling berbahaya ingat yang satu, maka diberi simbol ini very toxic hazard statusnya, signal wordnya masih warning. Untuk yang kronik ada empat, kategori satu, dua, tiga, dan empat. Warning ya, signal wordsnya. Ini building blocks-nya lagi. Jadi environmental hazard kategori untuk ini kategorinya cuma satu yang akut. Nah, ini satu catatan ya. Untuk kategori dan dua dan tiga itu are not adopted in Indonesia. Jadi Indonesia tidak menganut kategori dua dan tiga, intinya kategori itu cuma satu doang ya. Karena udah berbahaya lingkungan ya. Kalau di sini kan ada kategori dua yang sebenarnya tidak berbahaya lingkungan, tapi Indonesia mengadopsi ya langsung semuanya itu berbahaya bagi lingkungan. Karena ya kita pengen lingkungan itu emang benar-benar pure tidak tercemar. Yang kronik ada empat, yang ozon ada satu. Oke, di sini ada istilah codes, yaitu penentuan nantinya mungkin penentuan ini nih di pohon keputusan juga. Jadi di sini teman-teman diberi ada 96 jam LC50, 40 jam SC50, ataupun 72 atau 96 jam IRC50. Nah, 96 jam LC50 itu adalah lethal concentration chemical yang dapat membunuh 50% dari senyawa hewan uji setelah terekspos 96 jam. 96 jam itu berarti berapa jam? Berapa hari? Kan 48, berarti 4 hari ya. Selama 4 hari diuji ternyata LC50-nya sekian misalnya. Kalau ini 2 hari dampak lingkungannya. Sedangkan di sini adalah SC50 dalam term reduction growth rate after exposure for 70. Jadi dampak lingkungannya 50% yang mereduksi pertumbuhan. Jadi misalnya ikan, pertumbuhan ikan tuh yang tadinya dalam 2 hari itu bisa menambah 50 misalnya. Nah sekarang akibat terpapar ini bisa menjadi 25. Jadi ini yang dihitung. Jadi selama 72 jam dan 96 jam. 3 hari dan 4 hari ya. Nah misalnya di sini ada 5 miligram per kilo dos 96 jam LC50 artinya, what does it mean? Artinya 50 miligram dosis konsentrasi senyawa, misalnya 5 miligram benzena, itu dalam 4 hari, ya 96 jam, itu bisa mematikan 50% hewan uji. Hanya 5 miligram saja per kilo. Gitu. Oke, ini bagaimana cara mengklasifikasikan environmental hazard itu? Yang pertama, kalau substance ya tentunya ya kita mengklasifikasikan berdasarkan numerical datanya ya. Ya, kalau yang harmful effect, kita kan kalau Indonesia kalau yang ini cuman kategori satu aja ya. Kalau aku tuh long term, ya kalau dia makin besar berarti termasuk kategori satu, kalau kecil dua dan tiga. Kalau campuran ya berarti klasifikasi berdasarkan aditif formulanya menggunakan ecotoxicity data atau ingredient. Jadi dilihat lagi data kalau campuran itu mengandung apa aja. X, Y, Z, X itu apa, Y apa, Z apa. Nah, itu baru diklasifikasi berdasarkan kondisi dari ingredient ini. Sehingga nanti bisa di summation atau
ditambah total semuanya. Jadi ini menyebabkan acidity sekian, nah nanti dirata-ratakan, nah itulah corresponding untuk total konsentrasi yang bisa menyebabkan dia termasuk kategori berapa kelasnya. Nah, yang tadi udah dijelaskan, ada short term, acute, ada long term, chronic. Jadi kalau acute itu langsung jangka pendek dan chronic jangka panjangnya ya. Nah, perhitungannya berdasarkan nilai ini tadi. Jadi ada masing-masing. Kalau short term acute, perhitungannya kalau 96 jam itu nilainya tuh kecil dari 1 miligram ya. Bayangkan, kurang dari 1 miligram aja udah mematikan. Berarti parah banget, itu udah sangat beracun banget ya. Hewan ujinya ada ikan, ada crustacea, udang ya, ataupun alga. Dan ada kategori-kategorinya. Kalau ikan tuh pengujiannya LC50 yang 96 jam. Kalau crustacea atau udang-udangan itu LC50 58. Makanya ada nilai-nilainya, standar-standar yang harus menjadi acuan atau patokan untuk kita menilai. Contoh di sini kita mendapatkan kategori satu ya. Nah, hasil statementnya H400, precautionary statementnya P273, P31 ini bisa dilihat di appendix ya, lampiran dari IHS Parpol Books. Ini untuk yang long term, jadi penilaiannya ada kronik, ada nilai NOEX tadi ya. Karena kan long term itu kan panjang ya, jadi ada NOEX-nya. Jadi maksimum, konsentrasi maksimum kapan dia itu tidak bisa diamati. Ini nilai-nilainya. Ini sekali lagi tidak diadopsi, di Indonesia hanya mengadop kategori satu untuk bahaya lingkungan, karena dianggap berbahaya kalau udah tercemar ya. Kalau kronik itu ada 4, sedangkan di Indonesia cuma mengadopsi 2 dan 3. Jadi intinya di Indonesia itu tidak mengadopsi yang tidak berbahaya. Jadi kalau tercemar ke lingkungan itu dianggap berbahaya. Oke, kalau hazardous to ozone layer, eh, jadi dia tercemar terhadap lapisan ozon ya. Jadi semua senyawa yang ada ketika ini kontrolnya di sini ya, annex monitor kontrolnya di GHS, konsentrasinya lebih dari 0,1% itu dianggap sudah berbahaya pada kategori satu untuk klasifikasi ozon layer ya. Jadi simbol bahayanya exclamation mark, tanda seru ini, hati-hati. Terus warning, signal words-nya ada statementnya harm public health environment by destroying ozone in the upper atmosphere. Jadi sinyal itu bisa merusak lapisan ozon. Sama juga penentuan pohon keputusan ataupun penggunaan website ini, ya. Jadi kita menentukan itu is there sufficient information, toxicity, degradasi, bioakumulasi. Kalau ada ya tentukanlah berapa 96-nya, ininya berapa, berapa. Kalau ini termasuk yes, maka dia termasuk akut satu. Kalau tidak lanjut lagi apakah nilai ini 10? Kalau yes berarti akut 2. Kalau tidak lanjut lagi apakah 100? Ya berarti akut 3. Ya, semakin besar maka akutnya makin rendah ya kategorinya. Juga sama untuk yang long term ataupun kronik terdapat pohon keputusan juga. Kalau kronik tinggal yes lanjut ke decision logic sampai menemukan kategori untuk kronik 4, kronik selanjutnya. Nah, ini misalnya contohnya dia termasuk kronik satu, kronik 2, kronik 3 itu berdasarkan nilai-nilai ini. Apakah nilai ini terpenuhi? Kalau yes maka kronik satu, kalau tidak lanjut lagi pertanyaan berikutnya. Kalau yes maka dia kronik 2. Ini juga sama pertanyaan yang lain ya. Jadi untuk kronik itu ada banyak, untuk substance, terus ada untuk level yang lebih tinggi. Misalnya kalau tidak cukup ini, tidak bisa memutuskan kesimpulan, maka lanjut ke pohon keputusan berikutnya. Kalau ini pun tidak juga, maka lanjut ke pohon berikutnya. Karena ada nilai-nilai yang harus ditanyakan untuk memutuskan dia termasuk kronik berapa. Kalau misalnya di pohon keputusan sebelumnya itu tidak bisa menentukan dia termasuk kategori berapa. Oke, ini untuk klasifikasi kriteria untuk campuran. Jadi kembali lagi tadi relevant ingredient. Jadi ingredientnya itu termasuk seperti apa. Jadi konsentrasi ingredient yang pertama, terus for other ingredients, sehingga nanti ditotalkan yang mana yang paling tinggi highly toxic. Jadi itu yang dianggap sebagai termasuk hitungan yang pohon keputusan di sini.
Jadi ini contohnya misalnya klasifikasi kriteria berdasarkan step satu adalah akuativitas datanya ada nggak? Kalau ada ya klasifikasiin langsung. Kalau tidak lanjut ke langkah kedua yaitu ada nggak data yang cukup yang tersedia untuk similar untuk campuran yang mirip. Jadi misalnya kalau kita punya campuran ini terdiri dari X, Y, Z. Nah, ini misalnya ini ada X, ini misalnya B, D. Nah, misalnya X, Y, Z ini tuh nggak ada data yang tersedia misalnya di internet ataupun data-data yang sudah terdatabase. Ini nggak ada, misalnya kita lanjut ke tahap kedua, ada nggak yang similar? Nah, ini ada nih mirip senyawa X juga. Jadi kita lihat, jadi bisa kita penggunaan referensi ini. Jadi ini yang disebut dengan bridging principle. Jadi ya jembatan, jadi jembatan dia. Ini untuk menentukan klasifikasi. Untuk yang campuran ya, kalau masih tidak ada Kak klasifikasi yang cukup relevan terhadap ingredientnya. Misalnya ini juga nggak ada, jadi B ini yang ada nih misalnya. Nah, B ini kan mungkin berinteraksi dengan X, jadi dianggap sama inilah disebut dengan summation method ya. Ataupun misalnya dicari Y-nya seperti apa, Z-nya seperti apa. Nah, ini praktis, mungkin contoh soal amonia misalnya. Jadi amonia memiliki cas number sekian dan ini result labnya. Jadi akut SC50 itu nilai 29 setelah 96 jam. Spesies yang diujinya ada alga, ada crustacea untuk yang nilai-nilai di bawahnya. Ini persisten degradasinya tidak ada data, bioakumulasinya tidak ada, terus mobilitas terhadap di dalam tanah juga tidak ada. Nah, maka dari data itu kita tuh bisa menentukan bahwa apa aja nih. Ya, is there sufficient information about toxicity, degradasi, dan bioakumulasi for classification? Ada kan? Kita lanjut ke berikutnya. Nah, tinggal cocok-cocokin aja nih. Apakah kurang dari satu? Ini jelas lebih dari satu ya. 29 itu. 29 itu berarti dari sini. Udah termasuk akut 2 berarti. ST50. 48 jam. Nah, ini 96 jam. Cocokin. Jadi cari yang LC50 fish. Nah, ini LC50 fish. Dia 300 mikro. 96 jam. Mikro di bawah miligram ya. Mikro itu berarti masih kecil. Oke. Jadi itu, jadi sedikit untuk kesehatan. Nah, mungkin teman-teman bisa berlatih di sini, praktis 2. Cari di website ini untuk menemukan amonia. Apakah dia termasuk akut 2, 3, harusnya sama ya. Oke, sekian untuk kuliah sesi UTS ya. Kita bertemu lagi nanti UTS berarti ya. Sekian, terima kasih kalau ada yang tidak dimengerti atau ada yang mau ditanyakan silakan di chat saja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.